Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya, Aris Kurniawan, guru fisika SMN 1 Baleriam Kabupaten Sukamara. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi gelombang stasioner, masih terkait dengan bab gelombang mekanik. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Saya ingin menambahkan sedikit tentang materi gelombang berjalan yang kita pelajari pada minggu kemarin. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang persamaan kecepatan gelombang berjalan dan persamaan percepatan gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut. Jadi gelombang berjalan kemarin kita gambarkan seperti ini ya. Ada bukit, ada lembah, bentuknya adalah gelombang transversal. Persamaan kecepatan gelombang berjalan itu didapat dari menurunkan persamaan simpangan terhadap waktu. Jadi di sini kita rumuskan V sama dengan dy per dt. Sama dengan kita masukkan persamaan umum simpangan kemarin, A sin omega t plus minus kx. Jadi di sini sama dengan D A sin omega t plus minus kx. Kita turunkan terhadap waktu sehingga didapat persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah V sama dengan A omega cos omega t plus minus kx. Nilai ini akan maksimum apabila cos omega t plus minus kx-nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa mendapat rumusan untuk kecepatan maksimum gelombang berjalan adalah V maksimum sama dengan A dikali omega. Kecepatan minimum gelombang terdapat pada amplitudonya dan kecepatan maksimum gelombang terdapat pada simpul. Jadi kalau kita perhatikan gambar, kecepatan minimumnya berada di amplitudo ya, baik dia di puncak bukit atau di dasar lembah. Namun kecepatan maksimum yang nilainya A dikali omega itu berada pada simpul atau tepat di titik keseimbangannya. Nah, bagaimana dengan persamaan percepatan gelombang berjalan? Kalau persamaan kecepatan diturunkan satu kali dari persamaan simpangan terhadap waktu, kalau persamaan percepatannya diturunkan satu kali terhadap waktu dari persamaan kecepatannya. Makanya di sini rumusnya A sama dengan dv per dt, diferensial V terhadap waktu. Kita masukkan persamaan kecepatannya tadi, maka ini sama dengan D A omega cos omega t plus minus kx per dt. Kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, maka didapatlah persamaan percepatan gelombang berjalan A sama dengan minus A omega kuadrat sin omega t plus minus kx. Persamaan ini akan maksimum apabila nilai sin omega t plus minus kx-nya bernilai 1 ya. Sehingga persamaan atau rumus dari percepatan maksimum itu sama dengan minus A dikali omega kuadrat. Kita ambil yang di depan ya. Percepatan minimum gelombang terdapat pada simpulnya dan percepatan maksimum gelombang terdapat pada amplitudonya. Kebalikannya dari kecepatan. Nah, kurang lebih ini tambahan dari materi gelombang berjalan yang kita pelajari minggu lalu ya. Sekarang kita masuk pada bahasan gelombang stasioner. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau gelombang diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena yang pertama, akibat dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik keseimbangan. Gelombang koheren itu adalah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi bisa saja fasenya berbeda. Artinya dalam hal ini bisa terdapat perbedaan fase ya. Nah, yang kedua, akibat sebuah gelombang mengalami pemantulan.
Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan perut. Pemantulan gelombang mekanik akan menghasilkan gelombang stasioner. Perhatikan gambar, jadi cirinya dari gelombang stasioner atau gelombang diam ini adalah nanti kalian akan menemukan perut dan simpul dari gelombangnya. Cepat rambat gelombang stasioner menurut percobaan Melde dipengaruhi oleh keadaan medium rambat gelombang. Cepat rambat gelombang stasioner menurut Melde dirumuskan V sama dengan akar F dibagi mu, dengan mu adalah massa per panjang tali. Keterangan rumus, V sama dengan cepat rambat gelombang dalam meter per sekon, F adalah gaya tegangan tali dalam Newton, mu adalah massa jenis tali tiap satuan panjang, kilogram per meter, M adalah massa tali dalam kilogram, dan L adalah panjang tali dalam meter. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, jadi gelombang stasioner itu nanti terbagi dua. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung terikat, dan yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Nah, apa sih maksudnya itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, di sini ada gambar tali. Jadi, dimisalkan saja tali itu terdiri dari partikel-partikel yang kecil-kecil ini ya. Jadi, talinya tersusun dari partikel-partikel. Kemudian, salah satu ujung talinya kita ikat dan salah satu ujungnya kita beri getaran. Gitu. Apa sih nanti yang akan terjadi pada partikel-partikel penyusun tali ini? Coba dilihat. Nah, kita lihat. Di sini partikelnya bergetar namun pada posisinya. Dalam artian partikelnya tidak merambat ya. Partikelnya hanya melakukan getaran di posisinya, kemudian getaran itu yang merambat membentuk pola gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini ada gelombang datang, kemudian ketika dia sampai ke ujung, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, kira-kira bagaimana nanti diagram gelombangnya? Kita lihat pada pembahasan berikutnya. Nah, ini kalau ujung terikat. Bagaimana kalau dengan ujung bebas? Apakah partikelnya berpindah? Nah, sama ya. Pada ujung bebas pun partikelnya tidak berpindah. Dia hanya bergetar di posisinya saja. Makanya gelombang stasioner itu bisa kita sebut sebagai gelombang diam. Partikelnya hanya bergetar di posisinya, namun seolah-olah dia merambat membentuk pola gelombang. Ya, kurang lebih seperti ini gelombang stasioner, ujung terikat, dan ujung bebas. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita kembali ke slide. Gelombang stasioner ujung terikat. Perhatikan gambar berikut. Kalau dari ilustrasi tadi, ya di sini anggapannya yang warna biru adalah gelombang datang. Gelombang datangnya merambat ke kanan, kemudian ketika sampai di ujung terikat, gelombang tersebut dipantulkan kembali merambat ke kiri ya. Nah, di sini kita bisa menghitung nanti berapa sih amplitudo dari gelombang stasionernya ini. Persamaan simpangan stasioner di titik P ya. Kita anggap saja titik P itu di sembarang tempat begitu. Gelombang datang kita misalkan Y1 sama dengan A sin omega T minus Kx. Minus karena gelombangnya merambat ke kanan. Kemudian gelombang pantulnya di sini Y2 sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Kx. Plus karena gelombangnya merambat ke kiri, dan di sini plus 180 derajat karena terjadi perbedaan fase antara gelombang pantul dan gelombang datang sebesar 180 derajat. Nah, persamaan ini bisa kita selesaikan dengan aturan trigonometri sehingga didapatlah persamaan gelombang pantul sama dengan minus A sin omega T plus Kx.
Kedua gelombang ini mengalami superposisi ya, artinya penjumlahan gelombang. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan simpangan gelombang di titik P, itu YP sama dengan, kita jumlahkan saja antara Y1 dan Y2, sama dengan A sin omega T minus KX untuk yang Y1. Kemudian karena di sini minus ya, maka di sini minus A sin omega T plus KX. Rumus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri ya. Sin A min sin B sama dengan 2A cos A plus B bagi 2 sin A min B bagi 2. Jadi kita anggap omega T min KX ini sebagai A dan omega T plus KX ini sebagai B. Kalau kita selesaikan, maka didapatlah persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P itu sebesar YP sama dengan 2A sin KX cos omega T ya. Nah, karena tadi gelombangnya hanya bergetar diam di posisinya, maka kita bisa anggap bahwa ini adalah persamaan getaran begitu. Nah, ini bisa kita tuliskan YP sama dengan AP cos omega T. Nah, dengan AP ini adalah persamaan amplitudo gelombang stasioner yang besarnya adalah 2A sinus KX. Jadi semua angka yang di depan cos ini disebut dengan persamaan amplitudo gelombang stasioner. Amplitudo gelombang stasioner. Sementara persamaan simpangannya yang di atas ya. Simpangan gelombang stasioner. Kita next. Nah, dari persamaan amplitudo gelombang stasioner tadi, kita bisa menentukan jarak titik simpul dari ujung terikat atau jarak perut dari ujung terikat ya. Di sini kan kalau kalian lihat gambar, di sini ada simpul 1, kemudian simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Kemudian ada perut 1, perut itu yang puncak ke puncak ini. Kemudian ada perut kedua, perut ketiga dan perut keempat. Nah, jarak simpul dan perut ini dari ujung terikatnya bisa dihitung dengan menurunkannya dari persamaan amplitudo gelombang stasioner. Kita langsung saja. Untuk menghitung letak simpul ke N, ujung terikat, itu kalian bisa menggunakan rumus ya. LS sama dengan N-1 dibagi 2 dikali dengan lambda. Kemudian untuk menghitung letak perut ke N, ujung terikat, kalian bisa menggunakan rumus LP sama dengan 2N-1 dibagi 4 dikali dengan lambda. Dengan keterangan rumus, LS adalah letak simpul ke N dari ujung terikat, kemudian LP adalah letak perut ke N dari ujung terikat, lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah orde 1, 2, 3, 4, dan 5. Misal kalian nanti ditanya, hitung letak simpul kedua ujung terikat, maka kalian menggunakan rumus yang simpul dan N-nya kalian ganti dengan 2. Kalau pertanyaannya simpul keempat, maka N-nya kalian ganti dengan 4. Sama halnya dengan perut. Kalau pertanyaannya perut kelima, maka N-nya kalian ganti dengan 5. Ya, kurang lebih seperti ini cara menggunakan rumusnya. Nanti akan lebih jelas ketika kita masuk ke contoh soal. Kita next ke topik berikutnya. Gelombang stasioner ujung bebas. Perhatikan gambar. Bagian warna biru adalah gelombang datang, arahnya ke kanan ya, sehingga nanti minus KX. Dan bagian yang warna ungu adalah gelombang pantul, arahnya ke kiri,
maka plus Kx. Sehingga persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P, di sembarang tempat begitu ya, kita misalkan, untuk gelombang datang Y1 sama dengan A sin omega T minus Kx. Dan untuk gelombang pantulnya A sin omega T plus Kx. Di sini tidak terjadi perbedaan fase ya antara gelombang datang dan gelombang pantul. Dan kenapa di situ A-nya positif untuk Y2? Karena dilihat Y2 pertama bergetar arahnya langsung ke atas. Nah, Y1 pun pertama bergetar arahnya langsung ke atas. Jadi amplitudonya menuju amplitudo positif. Nah, kedua gelombang ini mengalami lagi yang namanya superposisi seperti pada teori pertama. Sehingga didapat YP sama dengan Y1 plus Y2 A sin omega T min Kx plus A sin omega T plus Kx. Yang membedakan adalah plus. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri. Sin A plus sin B sama dengan 2A sin A plus B bagi 2 cos A min B bagi 2. Kita masukkan ke rumus ini, maka didapatlah persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P itu sebesar 2A cos Kx sin omega T. Kita kaitkan lagi dengan persamaan getaran, maka didapat YP sama dengan AP sin omega T. Nah, AP-nya sebesar 2A cos Kx. Ini yang disebut dengan amplitudo gelombang stasioner untuk ujung bebas dan persamaan simpangannya yang ini. Nah, berdasarkan rumus amplitudo gelombang stasioner ujung bebas, kita juga bisa menentukan letak simpul dan letak perutnya. Untuk letak simpul ke N ujung bebas, itu rumusnya LS sama dengan 2N min 1 bagi 4 kali lambda. Dan untuk letak perut ke N ujung bebas, rumusnya LP sama dengan N min 1 bagi 2 dikali lambda. Jadi hanya mengalami pertukaran rumus dengan rumus ujung terikat. Ya. Jadi dipahami baik-baik. Keterangan rumusnya sama, LS adalah letak simpul ke N dari ujung bebas, LP adalah letak perut ke N dari ujung bebas, lambda itu panjang gelombang, dan N adalah orde 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Kita gunakan rumus-rumus ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan topik atau materi gelombang stasioner. Contoh pertama, seutas tali panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz. Jadi di sini diketahui ya, panjang tali keseluruhan itu sama dengan 100 cm, kemudian frekuensinya sama dengan 1/8 Hz, amplitudonya sebesar 16 cm, kemudian getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Cepat rambatnya sama dengan 4,5 cm per sekon. Pertanyaan yang A adalah letak perut keempat ya, LP4. Kemudian yang B adalah letak perut keempat dari asal getaran. Oke. Untuk yang A diukurnya dari ujung terikatnya, maka ini menggunakan rumus tadi. Nah, sementara untuk yang B adalah letak perut keempat dari titik getaran, kita misalkan X saja. Oke. Sekarang kita jawab. Nah, perhatikan gambarnya ya. Untuk yang A itu diukur dari ujung terikat, maka yang ini ya. Dan L tadi adalah panjang keseluruhan. Dan untuk yang B nanti letak perut keempat ini dari asal getarannya berapa, itu kita misalkan nanti di sini X. Jadi kita hitung dulu berapa besar letak perut keempat menggunakan rumus ini tadi ya.
Nah, kita langsung masuk, sehingga yang A ini LP untuk keempat tadi sama dengan 2 dikali 4 minus 1, begitu, dibagi 4 dikali lambda. Nah, namun kita belum punya nilai lambda, tetapi bisa kita cari dari angka-angka yang diketahui ini ya. Nah, di sini kan V sama dengan lambda dikali frekuensi, sehingga lambda sama dengan V dibagi frekuensi. Ya, sama dengan V-nya 4,5 dibagi 1/8. Maka ini artinya sama dengan 4,5 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 36 cm. Nah, kalau sudah ketemu nilai lambda, kita masuk lagi ke sini tadi. Ya, ini sama dengan ya 2 kali 4, 8, minus 1, 7. Berarti 7/4 dikali lambdanya 36. Ini sama dengan 36 bagi 4 bisa hasilnya 9. 7 kali 9 adalah 63 cm. Maka inilah jarak letak perut keempat dari ujung terikat. Kalau kita sudah dapat nilai yang A, kita bisa menghitung nilai yang B dengan mengurangkan saja ya. Maka di sini X sama dengan panjang keseluruhan kita kurang dengan panjang perut keempatnya. Sama dengan panjang keseluruhannya kan 100 cm dikurang dengan 63 cm, maka dapatnya 37 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi silahkan dipahami ya bagaimana cara atau proses menghitungnya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt. Jika Y dan X dalam meter dan T dalam sekon, tentukan A. Letak simpul kedua. Berarti LS ya. LS kedua, ujung bebas. Ingat rumusnya nanti. Yang B. Letak perut keempat. Letak perut keempat, ujung bebas. Nah, yang perlu kita hitung pertama kali adalah lambda ya. Bagaimana cara menghitung lambda? Kita lihat dari angka-angka yang diketahui. Ini adalah amplitudo. Kemudian cos 4πx. Ingat, semua angka di depan X adalah K. Maka ini adalah KX. Dan semua angka di depan T adalah omega. Dan 5pi adalah omega. Dan lambda hubungannya dengan K. Ya, berarti K-nya 4pi. Nah, di sini K sama dengan 4pi. Nah, K kemarin rumusnya 2pi per lambda sama dengan 4pi. Dan lambda sama dengan 2pi dibagi 4pi ya. Kita kali silang. Kita kali dulu lambda dengan 4pi, kemudian 4pi-nya kita pindah menjadi pembagian. Ini kita coret, 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. 1/2 itu 0,5 meter. Kita sudah punya nilai lambdanya. Sehingga kita langsung bisa menghitung nilai yang A menggunakan rumus. Ya. Untuk yang A, letak simpul sama dengan, karena dia simpul kedua, di sini 2 dikali 2 min 1 dibagi 4 kali lambdanya 0,5 ya. Sehingga didapat sama dengan 2 kali 2 itu 4 dikurang 1 3 ya. 3/4 kali 0,5. Nah, ini bisa kita selesaikan sama dengan 0,375 meter ya. Nah, kemudian kita hitung lagi letak perut menggunakan rumus ini. Jadi nanti dilihat saja rumus ujung bebas seperti apa, rumus ujung terikat seperti apa. Ya, ini sama dengan
Karena pertanyaannya keempat, maka N-nya adalah 4 ya. Maka di sini 4 dikurang 1 dibagi 2 dikali lambdanya 0,5. Sama dengan 3/2 dikali 0,5. Ini sama dengan 0,75 meter. Oke, silahkan dipahami dan kita masuk ke contoh soal berikutnya. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Nah, ini ujung bebas lagi ya. Titik simpul kelima berjarak 1,8 meter. Jadi di sini sudah diketahui bahwa simpul kelima itu sama dengan 1,8 meter dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang, V. Artinya kita diminta mencari lambdanya dulu, kemudian kita masukkan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Ya. Kita jawab menggunakan rumus ini. Ingat untuk simpul, LS sama dengan 2N min 1 dibagi 4 dikali lambda ya. Kita masukkan tadi simpulnya simpul kelima. Berarti 2 dikali 5. Min 1 dibagi 4 kali lambda ya. LS-nya 1,8. Sama dengan 1,8. 2 kali 5, 10. Minus 1, 9. Per 4 kali lambda. Nah, kita kali silang 4 kali 1,8. Maka di sini 9 lambda sama dengan 1,8 kali 4. Kemudian kita pindahkan saja 9-nya. 1,8 kali 4 dibagi 9. Nah, ini bisa dibagi. 18 bagi 9 itu 2. Kalau 1,8 bagi 9, 0,2. 0,2 dikali 4, 0,8 meter. Sudah ketemu nilai lambda, maka kita bisa menghitung nilai cepat rambat gelombangnya. Lambda dikali frekuensi 0,8 dikali 50, 8 kali 5, 40 meter per sekon. Nah, kurang lebih seperti ini cara menyelesaikannya. Kita next. Soal selanjutnya. Akibat adanya pemantulan gelombang mekanik, terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos 10 pt. Dari persamaan tersebut, hitung cepat rambat gelombang. Ya. Di sini diketahui A, amplitudo. Kemudian semua angka di depan X adalah K, dan semua angka di depan T adalah omega. Pertanyaannya cepat rambat. Nah, ingat, kalau ada nilai K, kalau ada nilai omega, maka kalian langsung bisa menghitung berapa besar cepat rambat gelombang. Menggunakan rumus cepat kemarin ya, bahwa V sama dengan omega dibagi K. Omeganya di situ 10 pi dibagi 0,4 pi. Hasilnya adalah 25 meter per sekon. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian tidak perlu menghitung satu-satu, mencari frekuensinya dulu, baru mencari lambdanya, baru menghitung cepat rambat. Kalau kalian sudah punya nilai omega dan K, itu kalian sudah langsung bisa menghitung besar cepat rambat gelombangnya. Nah, kurang lebih seperti ini contoh-contoh soal terkait tentang gelombang stasioner. Sekarang saya punya tugas untuk kalian. Di sini saya punya 3 tugas untuk kalian ya, dengan jenis soal hampir mirip dengan contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan di depan. Silahkan dipahami lagi materinya, disimak baik-baik bagaimana cara saya menyelesaikan setiap contoh soal. Kalau sudah paham, langsung kerjakan 3 tugas ini dan jawabannya dikirimkan ke Google Classroom dalam bentuk
PDF atau foto kalau misalnya tidak bisa bentuk PDF begitu ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan materi gelombang stasioner. Silahkan dipelajari, disimak baik-baik dan dipahami, dan mudah-mudahan kalian bisa paham, kemudian kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi gelombang stasioner. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.